Assalamualaikum guys, Sobat Novab, Sobat Novab Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya berusia 28 tahun. Saya di sini sebetulnya sudah pernah menjalani Novab, tapi selalu gagal. Sehingga saya memutuskan untuk membuat lagi sebuah tantangan untuk diri saya sendiri untuk melakukan Novab, dari mulai perjalanan sampai aktivitas, terus meditasi, motivasi, dan apa aja yang berhubungan dengan Novab. Nantinya saya akan bahas tuntas ya kawanku semua. Ini adalah wadah dimana saya akan berbagi semuanya di channel ini. Jadi ini adalah channel baru ya kawanku. Saya sebenarnya udah punya channel, tapi channel ini nggak ngebahas tentang dunia Novab. Sedangkan di sini saya pengen banget berbagi dunia tentang Novab, pengalaman mungkin positif atau mungkin sharing-sharing tentang apa aja yang berhubungan dengan Novab ya kawanku. Baik, untuk video pertama kali ini saya akan membawakan sebuah, ini dinamakan materi, juga materi, tapi ini lebih ke santai aja. Jadi ini sebagai nasihat sebenarnya untuk diri saya sendiri, agar saya tidak terlena dengan apa yang udah saya lakukan. Oke kawanku, yuk kita akan mulai dengan judul jangan remehkan maksiat ya. Mungkin kata-kata maksiat ini di benak kita banyak banget versi penjelasannya, tapi di sini saya langsung aja menyebutkan maksiat ya kawanku. Baik, dear Novabers, men and women, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Kenikmatan terbesar yang diberikan kepada kita adalah keimanan. Maka kewajiban kita mensyukuri nikmat ini dengan cara terus menjaga keimanan kita. Menjaga keimanan dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena sesungguhnya saudaraku, melaksanakan perintah Allah itu menambah keimanan, sedangkan melakukan kemaksiatan itu bisa mengurangi keimanan. Maka apabila kita ingin menjaga keimanan kita, laksanakanlah amalan-amalan yang sholih yang Allah perintahkan berupa sholat, demikian pula yang wajib maupun yang sunnah. Demikian pula kita laksanakan zikir kepada Allah berupa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dear Novabers, kemudian maksiat, ia adalah perkara yang bisa menghancurkan keimanan. Keimanan itu bisa terus turun dan terus akan binasa apabila kita terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara maksiat yang terkadang menganggapnya remeh sehingga kita menganggap remeh maksiat tersebut, akhirnya tidak terasa maksiat itu bisa membinasakan kita sendiri. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba mengucapkan kata-kata yang itu dimurkai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain, ia tidak berusaha untuk mengetahui apakah ucapan ini dimurkai atau tidak. Dia tidak berusaha untuk berpikir terlebih dahulu apakah ucapan ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Ternyata gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah, ia masuk ke dalam neraka jahanam selama 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Subhanallah, hanya karena ucapan yang kita anggap remeh, terlebih kita bercanda lalu kita mengucapkan kata-kata yang kita anggap remeh, dan bisa jadi perkataan yang kita anggap remeh itu ternyata besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Abu Ya'la meriwayatkan juga
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya seorang hamba mengucapkan kata-kata yang tujuannya agar manusia tertawa. Ternyata ia dimaksudkan gara-gara kata itu ke dalam neraka jahanam, lebih jauh antara timur dan barat. Lihatlah kawanku sekalian, terkadang kita mengucapkan kata-kata yang itu ternyata dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berpikir, yang kita pikirkan adalah hanya supaya manusia tertawa saja. Yang kita pikirkan hanya bagaimana supaya orang-orang itu senang saja, tapi tidak berpikir bahwasanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat dari itu, kemudian kita dimasukkan ke neraka jahanam sejauh langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Maka kawanku, maksiat seperti ini yang harus kita perhatikan, karena itu yang bisa membinasakan iman kita. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali kita menganggap remeh maksiat sekecil apapun, karena boleh jadi maksiat yang kita anggap kecil itu ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda yang artinya, kalian mengira itu sesuatu yang remeh, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar. Quran surat An-Nur ayat 24, surat 15. Dear Novapers yang bahagia, dan seorang mukmin tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Yang meremehkan maksiat hanyalah orang-orang yang munafik. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya seorang mukmin ketika ia jatuh kepada maksiat, maka seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, seakan-akan lalat yang lewat di hadapan hidungnya, sehingga menganggap remeh maksiat tersebut. Ia menganggap bahwa imannya tidak berkurang dengan perbuatan maksiat tersebut. Yang celakanya ketika ia disuruh bertobat, dia berangan-angan dan berkata, saya nanti akan bertaubat. Namun kemudian ia tertipu oleh kata-kata nanti, dan nanti. Dia berangan-angan dan mengatakan, saya akan bertobat, tapi entah kapan, saudaraku sekalian. Maka kewajiban kita sebagai seorang Novapers, jangan sekali-sekali menganggap remeh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di belakang maksiat itu ada hal-hal yang lebih besar daripada maksiat, yaitu bahwa yang kamu maksiat adalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kamu menganggap maksiat itu sebagai sesuatu yang remeh, ingat saudaraku, bahwasanya yang kamu maksiat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, berapa banyak kesialan-kesialan yang akan menimpa dirinya. Di antara kesialan maksiat adalah hatinya dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, maka diberikan goresan hitam di hatinya. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, maka akan kembali bening hatinya tersebut. Kalau ia kembali kepada maksiat yang sama, langsung dituliskan menjadi 2. Jadi dilipat gandakan ya, kawanku. Kawanku semua, di antara kesialan maksiat adalah mencabut keberkahan dalam hidupnya, sehingga akhirnya hidup tidak berkah, waktunya tidak berkah akibat daripada maksiat tersebut. Di antara kesialan maksiat adalah bahwasanya maksiat selalu menimbulkan kesialan dalam hidupnya. Ini dia seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, dahulu 20 tahun yang lalu saya pernah mengejek seseorang yang bangkrut. Saya panggil dia, wahai bangkrut. Ternyata setelah 20 tahun aku gantian yang bangkrut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lupa walaupun kita sudah lupa akan maksiat-maksiat kita. Allah mampu memberikan balasan maksiat kita setelah 20 tahun yang
akan datang bila kita tidak benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sanksi yang paling berat bagi pelaku maksiat adalah sanksi yang tidak terasa dan tidak terlihat oleh matanya. Apakah itu, saudaraku? Yaitu dijadikan hatinya berat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian ketika ia berjalan menuju sholat, hatinya terasa berat. Ketika ia mau tahajud, ia pun berat. Ketika ia mau berzikir kepada Allah, lisannya berat, lisannya keluh. Dia lebih senang bernyanyi, dia lebih senang bersyair, dia lebih senang dengan hal-hal yang tidak ada padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perkara yang sia-sia. Ini adalah akibat daripada perbuatan maksiat tersebut. Allah jadikan hatinya berat kepada ketaatan. Cukuplah sanksi yang berat bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Hatinya telah kelam, sehingga untuk menuntut ilmu dan duduk di majelis taklim pun sangat berat sekali. Sehingga pada waktu itu ia menjadi orang yang paling zuhud terhadap ilmu dan amal. Subhanallah, betapa mengerikannya maksiat itu di dunia dan di akhirat. Dear Novapers, di antara pengaruh buruk maksiat bahwasanya maksiat itu menjadikan kita rendah di dunia dan akhirat. Kita lihat pelaku maksiat itu Allah rendahkan di dunia dan akhirat. Siapa di antara kita yang mau disebut iblis? Iblis begitu hina di mata kita. Sampai-sampai kalau dipanggil iblis, kita akan marah. Mengapa? Yaitu karena Allah hinakan iblis sehina-hinanya akibat maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita tidak ada yang ingin disebut Fir'aun. Kenapa kita tidak mau disebut Fir'aun? Karena ternyata Allah hinakan hina-hinanya Fir'aun akibat maksiat dia dan kekafiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kawanku, para pelaku maksiat walaupun ketika hidupnya terlihat mulia, lihat Fir'aun ketika hidupnya seorang raja. Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, tapi ketika ia telah meninggal dunia, Allah hinakan, Allah jadikan namanya buruk seburuk-buruknya. Bagi Allah itu mudah. Allah mampu menghinakan pelaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban kita, kawanku, demi Allah, kewajiban kita adalah segera bertobat kepada Allah. Dan berbagai macam maksiat itu menjadikan seorang hamba putus dengan Allah. Hubungannya menjadi terpisah antara Allah dengan hambanya akibat maksiat. Sehingga seorang hamba ketika ia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, si hamba tersebut akhirnya dijadikan oleh Allah tidak menyukai ketaatan. La haula wala quwata illa billah. Maka kewajiban kita terus bertobat, terus minta ampun kepada Allah. Demikian yang Rasulullah perintahkan kepada kita, karena setiap manusia pasti tidak lepas hidupnya dari maksiat. Setiap manusia tidak lepas hidupnya daripada berbuat dosa. Akan tetapi Rasulullah memberikan kepada kita ajaran dan bimbingan agar kita senantiasa bertobat kepada Allah. Rasulullah bersabda yang artinya, "Wahai manusia, taubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Karena aku setiap harinya," kata Rasulullah, "bertobat dan minta ampun 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, padahal beliau sudah dijamin untuk masuk surga, sementara kita tidak ada jaminan masuk surga. Demikian pula Rasulullah menyuruh kita setiap kali jatuh kepada perbuatan maksiat, kita langsung balas dengan perbuatan amal soleh. Dan juga Rasulullah juga bersabda yang artinya, ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan amal soleh. Niscaya amalan soleh itu akan menghapus perbuatan buruk. Inilah yang kita lakukan, karena kita semua manusia dan setiap manusia pasti jatuh kepada maksiat dan dosa. Akan tapi yang terbaik adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa kembali kepada Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu beristighfar, yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dear Snowfabbers, men and women, kiranya gitu dulu materi hari ini. Dan ini adalah hari pertama saya Novap juga. Saya harap dengan kita bisa memberikan manfaat
berupa nasihat yang positif agar kehidupan kita jauh dari maksiat, beralih menjadi kehidupan yang penuh makna serta bernilai di hadapan manusia dan Tuhan kita semua. Amin amin. Sampai jumpa di hari kedua saya. Mungkin ya brother and sister. See you and assalamualaikum. Bye bye. Itu aja teman-teman untuk materi video kali ini. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan atau mungkin tidak, mungkin salah, saya minta maaf yang sebenar-benarnya. Itu dulu untuk materi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, biar saya semakin semangat untuk mengupdate channel ini. Itu aja teman, sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.